Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Boleh sekali lagi ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semua sehat ya? Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di awal bulan yang baru ini. Ini adalah bulan terakhir ya, sebelum kita akhirnya menyongsong tahun yang baru. Wow, luar biasa. Tidak terasa atas perkenanan Tuhan dan atas kemurahan Tuhan, saya dan saudara boleh ada sampai hari ini. Ya, di awal tahun Januari sampai sudah ada di penghujung tahun, itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, sudah sekian detik kita lewati, sudah sekian menit kita lewati, sudah sekian hari kita lewati. Tetapi saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, di awal bulan yang baru ini, sebelum kita masuk ke tahun yang baru, ada satu hal yang kita akan pelajari bersama pada hari ini ya. Tatkala ketika saya merenungkan, apa ya khotbahnya ya? Kayaknya sudah sering gitu, sudah setiap minggu didengar, tapi saya ingin mencoba mencari sesuatu hal yang baru. Sehingga tatkala ketika saya bergumul, ada satu hal yang Tuhan boleh ungkapkan begini. Kita boleh baca bersama ya judul firman Tuhan pada hari ini. 1, 2, dan 3. Bahaya dari iri hati. Bahaya dari iri hati. Apa maksudnya? Bapak Saudara, tatkala ketika saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini, saya mencoba menyadari begini, dari awal tahun kita menjalani hari-hari kita sampai hari ini, gak semua apa yang menjadi keinginan kita itu boleh tercapai. Gak semua hal yang kita jalani itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang, tatkala ketika kita mencoba melihat rumput tetangga, ya, melihat sesama kita, terkadang kita merasa bahwa sepertinya mereka jauh lebih baik daripada kita. Sehingga begini, ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah pengingat bagi setiap diri kita bahwa ada kala terkadang kita ada dalam situasi ini, yaitu iri hati. Ya. Sehingga hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa bahaya dari iri hati. Ya, bahaya berarti iri hati ini memberikan sebuah bahaya. Saya mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 18. Ayat yang ke-6 sampai dengan di ayat yang ke-30. Tetapi sebagai ayat pembuka firman Tuhan pada hari ini, kita akan memperhatikan dari ayat yang ke-6. Ya. Demikian firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 18. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan kepada mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saya mengajak kita kembali melihat satu ayat firman Tuhan sebagai pembuka firman Tuhan pada hari ini dalam ayat yang ke-9. Boleh kita baca bersama ya firman Tuhan ini 1, 2, dan 3. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara, sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Dalam terjemahan yang lain begini, saya mencoba melihat dalam terjemahan BIMK Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, sejak hari itu ia menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Iri hati kepada siapa? Daud. Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah kisah yang dimana tatkala ketika Daud menghadapi Goliat dalam pasal ke-17 ya. Dalam pasal ke-18 mereka akhirnya menang. Tapi ketika kita baca tadi dalam ayat yang ke-7 ya, tatkala mereka pulang di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7 ada orang yang keluar menyanyikan sorak-sorai kemenangan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa.
Dengan kata lain, Raja Saul itu tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang raja, kok diperhitungkannya hanya beribu-ribu, sedangkan seorang anak muda, ya, waktu itu Daud masih muda, tapi dengan gagah berani dia bisa mengalahkan Goliat. Diperhitungkan jauh lebih banyak. Harusnya dia ya beratus-ratus lah, jangan berlaksa-laksa. Sehingga benarlah dalam ayat yang 9 berkata bahwa sejak hari itu Saul mendengki, atau dalam terjemahan yang lain, sejak hari itu Saul menjadi iri hati kepada Daud. Bapak Saudara, ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap diri kita begini. Dalam kisah pasal 18 ini di dalam 1 Samuel, kisah Saul, kita melihat seorang raja ya. Pada saat itu Saul adalah seorang raja yang perlahan-lahan tenggelam dalam sebuah iri hati. Seorang raja loh, bisa iri hati kepada rakyat biasanya. Ya. Seorang raja iri hati kepada rakyatnya. Kan nggak masuk akal. Seharusnya dia merasa, karena aku seorang raja, jadi akhirnya tenang-tenang aja. Dengan kata lain, kan dia lebih berkuasa, kenapa harus bisa terjebak? Ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap diri kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa saya dan saudara diingatkan, siapapun diri kita, iri hati itu dapat muncul tanpa kita sadar. Tidak memandang status kita, tidak memandang latar belakang kita. Ya. Siapapun diri kita, iri hati itu bisa ada, dan bahkan kita tenggelam dalam iri hati itu. Ya. Bapak Saudara, sampai hari ini, dari awal tahun sampai sejauh ini kita sudah ada di penghujung tahun nih. Tatkala ketika kita mencoba melihat rumput tetangga kita, tatkala kita mencoba melihat sesama kita, adakah setiap diri kita pernah tenggelam dalam sebuah situasi di mana kita tenggelam dalam iri hati? Pasti pernah dong ya. Ya. Pasti pernah dong. Wah, dia kayaknya jauh lebih sukses daripada saya. Lah, kita masuk sama-sama tapi kok keluarnya dia duluan daripada saya dan lain sebagainya. Baik situasi di mana akhirnya membuat kita akhirnya pernah tenggelam dalam situasi iri hati. Sehingga pada hari ini kita akan sama-sama mencoba merenungkan begini. Apa sih bahaya tatkala ketika kita tenggelam dalam iri hati itu? Apakah bahaya dari iri hati itu? Ya. Dari kisah dalam 1 Samuel pasal 18, kita akan mencoba menggali sama-sama. Hal yang pertama, kita boleh baca bersama 1, 2, dan 3. Kita kehilangan damai sejahtera. Nah, kalau kita tenggelam dalam iri hati, maka ada sebuah bahaya yang menanti diri kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Ketika saya dan saudara iri hati, maka saya kehilangan damai sejahtera. Boleh bantu saya, Bapak Saudara? Kita boleh sebutkan begini. Nah, ketika saya iri hati, boleh sama-sama ya. Ketika saya iri hati, 1, 2, dan 3. Ketika saya iri hati, kok kayaknya nggak connect semua gitu ya kan? Ulang, 1, 2, dan 3. Ketika saya iri hati, saya kehilangan damai sejahtera. Ya. Bapak Saudara, kembali kita melihat dalam kisah ini, yang dimana kalau kita baca kan kita berfokus pada pasal 18. Sedangkan kalau kita mencoba kembali melihat dalam pasal 17, sebagaimana yang tadi sudah sempat saya katakan bahwa pasal 18 merupakan kisah kelanjutan ketika Daud berhasil mengalahkan tentara orang Filistin. Dan salah satu kisah yang paling terkenal ialah kisah Daud melawan Goliat. Itu ada dalam pasal 17. Ya. Dalam pasal 17 juga diungkapkan dalam ayat 45 dan ayat yang ke-47 berkata begini. Daud berkata kepada orang Filistin itu, segenap jemaah ini tahu bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah ungkapan ketika Daud menghadapi Goliat. Tatkala ketika Daud datang berjumpa dengan Goliat, Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing? Tapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan yang maha besar. Sehingga saya mau katakan begini, Bapak Saudara, kemenangan atas orang Filistin merupakan hasil karya Tuhan. Ya. Kemenangan orang Filistin merupakan hasil karya Tuhan. Di dalam saya dan saudara menjalani hidup kita, harus kita sama-sama sadari. Tuhan terkadang memakai diri kita, betul. Tetapi terlepas daripada itu,
Tuhanlah yang bekerja dalam hidup setiap diri kita. Nah, kalau kita coba kembali melihat dalam pasal 18, di ayat yang ke-8 berkata begini, bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu, perkataan apa yang diungkapkan? Ayat yang ke-7, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Perkataan ini menyebalkan hati Saul. Perkataan ini menyebabkan Saul menjadi marah. Sehingga begini, Saul lupa bahwa kemenangan atas orang Filistin itu merupakan hasil karya siapa, Bapak Saudara? Tuhan. Saul lupa. Tatkala ketika kita mencoba melihat sesama kita yang sepertinya jauh lebih berhasil, sepertinya jauh lebih sukses daripada kita, terkadang kita tenggelam dalam iri hati sehingga kita lupa bahwa itu tuh bukan karena dia hebat, enggak, tapi itu semua oleh karena Tuhan yang bekerja. Siapapun diri kita, kita adalah umat yang dikasih. Kita adalah umat yang disayangi. Sehingga begini, ketika fokus kita berpindah dari Tuhan, dan kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup sesama kita, maka dapat dipastikan, damai sejahtera itu akan mulai terkikis. Damai sejahtera itu akan hilang dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Saudara, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup sesama kita, nggak akan selesai. Sehingga saya mau katakan juga, dalam ayat yang ke-8 tadi, ya, tatkala ketika Saul merasa sebel dengan perkataan orang-orang itu, sehingga timbul dalam pemikirannya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Timbul dalam pemikiran Saul begini, dia gelisah dan timbul dalam pemikirannya adalah sebuah pemikiran yang negatif. Tatkala ketika damai sejahtera kita mulai hilang, karena kita mulai membandingkan diri kita dengan sesama kita, maka mulai timbul kegelisahan dan timbul pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang dipenuhi asumsi, kecurigaan, dan kecemasan. Sehingga hati kita sepenuhnya tidak lagi berdiam dalam damai sejahtera Tuhan. Ya, kita pernah ada dalam posisi seperti ini, Bapak Saudara. Ada sebuah ilustrasi begini, Bapak Saudara. Ada dua orang menggali terowongan, sama-sama memulai pada waktu yang sama, pada hari Rabu, anggaplah hari Rabu. Ada dua pribadi, sebutlah yang biru bernama Andi, yang merah atau oranye itu bernama, siapa namanya? Bimo ya, Andi dan Bimo. Mereka sama-sama mulai bekerja pada hari yang sama, anggaplah hari Senin. Tadi hari Rabu, kita tarik mundur aja di hari Senin. Mereka mulai menggali sama-sama. Tatkala ketika sudah mencapai di hari Minggu, tiba-tiba si Bimo itu sudah menemukan emas. Sedangkan si Andi belum. Tatkala ketika Andi melihat si Bimo, dia sudah dapat emas nih. Sedangkan aku belum. Terpuruklah dia. Bagi bapak-bapak nih khususnya ya kan, yang suka hobi mancing nih, ya kan? Yuk mancing yuk sama temannya, yuk gas. Sama-sama mulai melempar umpan. Tiba-tiba lihat sesamanya lah dia sudah dapat ikan duluan, sedangkan aku enggak. Ya. Terkadang begini Bapak Saudara. Kadang-kadang kita pernah ada dalam posisi sebagai si Andi itu, si penggali terowongan baju biru. Ya. Ketika kita lihat sesama kita, dia sudah dapat nih, padahal kan memulainya sama-sama. Sedangkan kita lupa. Memang mulainya sama-sama. Tapi kan begini, kalau kita berhenti karena kita melihat sesama kita, padahal kita lupa, tinggal 1 meter aja lagi kita juga dapat emas. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, setiap diri kita, ada kalanya memang Tuhan itu bekerja dahsyat dalam hidup kita, dalam hidup sesama kita. Ini bukan tentang berarti, Tuhan nggak adil dong, enggak. Tuhan tetap adil. Tapi ini tentang respon setiap diri kita. Iri hati itu membuat si Andi itu kehilangan damai, dan itulah yang menghambat prosesnya sendiri. Tuhan adil dalam waktu dan rencananya, sehingga begini Bapak Saudara, ayo lakukan. Mari fokuskan kembali hati saya dan saudara itu kembali kepada Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Ya. Bolehlah tengok kanan kiri, rumput tetangga, bolehlah sesekali ya, untuk memotivasi. Tapi akhirnya ketika kita lihat dan akhirnya itu malah membuat damai sejahtera kita hilang, lebih baik kita nggak usah tengok gitu ya.
Kita fokuskan kembali hati kita kepada Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Kita juga belajar ikut merayakan keberhasilan orang lain. Dan tentunya, kita isi hati kita dengan ucapan syukur. Sebagaimana yang kita sudah dapatkan sampai sejauh ini, walaupun mungkin ada kalanya belum sepenuhnya, tapi naikkanlah ucapan syukur. Karena Tuhan tetap bekerja dalam diri kita. Ya. Tapi jauh lagi Bapak Saudara, hal yang kedua begini. Dari kisah 1 Samuel pasal 18, kita mendapati hal yang kedua. Kita boleh baca kembali firman poin ini, 1, 2, dan 3. Kita didorong melakukan hal yang salah. Mari kita lihat tindakan Saul, Bapak Ibu Saudara. Tadi kan timbul tuh pemikiran-pemikiran yang negatif. Mari kita lihat tindakan Saul. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Saul melempar apa? Tombak kepada siapa? Daud. Ayat yang ke-11 berkata begini. Saul melemparkan tombak itu. Karena pikirnya apa? Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Bapak Saudara. Stres nggak dia? Stres. Gila banget. Seorang raja loh. Di hadapan pengawal-pengawalnya dia melakukan tindakan gila seperti itu. Dengan kata lain begini kan. Integritas Daud sebagai seorang raja itu sudah mulai luntur. Orang-orang sudah mulai meragukan Saul. Kok raja seperti ini sih? Gak pikir panjang langsung lempar tombak saja. Itu tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua. Saul menyusun rencana agar Daud dibunuh oleh orang Filistin. Dalam ayat yang ke-17 berkatalah Daud begini, Bapak Saudara. Ayat yang ke-17 ya. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku, perempuan yang tertua. Merab namanya. Dia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Yang pertama tadi tindakan Saul ialah Saul berusaha untuk melemparkan tombak, menancapkan Daud ke dinding. Dengan kata lain, Saul berusaha untuk membunuh secara langsung. Tetapi ketika dilihat oleh Saul, wah, ini orang cerdik juga, bisa menghindar. Akhirnya dia menyusun sebuah strategi yang lain. Ada satu hal yang saya garis bawahi dalam berbeda warna hijau itu. Jangan tanganku, tetapi biarlah orang Filistin. Sehingga apa? Dia rela mengorbankan anaknya sendiri. Untuk apa? Untuk dinikahi oleh Daud. Anak yang pertama. Tapi saya mau katakan ini gagal. Karena akhirnya anak pertama ini dikasih ke yang lain. Tapi apakah Saul berhenti? Tidak. Mari kita lihat kembali dalam ayat yang ke-21. Dikatakan begini dalam ayat yang ke-21. Sebab pikirnya baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Jikalau yang pertama tadi gagal karena anak yang pertama akhirnya dinikahkan ke yang lain, tidak membuat Saul akhirnya berhenti berpikiran negatif, menyusun sebuah strategi agar Daud akhirnya dibunuh. Tidak. Akhirnya Saul mengambil kembali anak yang kedua bernama Mikal. Ya. Dan pikirannya pun juga masih sama. Biarlah dia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Bapak Ibu Saudara, sebegitu jahatnya pikiran strategi yang disusun oleh Saul. Kalau kita terjebak dalam iri hati, kita tenggelam dalam iri hati. Saya mau katakan bahwa kita akan didorong melakukan hal-hal yang salah. Saul sudah membuktikannya. Iri hati membuat pikiran Saul menjadi gelap. Dia tidak bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya itu menjadi sempit. Sehingga apa yang dulu lahir dari kasih. Sebagaimana dulu hubungan mereka itu sangatlah dekat. Dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kepercayaan, namun berubah menjadi kecurigaan yang membutakan. Sehingga ini akan berdampak begini, Bapak Saudara. Kehidupan saya dan saudara akhirnya penuh dengan konflik, ketegangan, dan kebencian. Tindakan yang salah bisa menyebabkan orang lain terluka dan merusak hubungan. Sehingga saya dan saudara diingatkan begini. Iri hati harus dikendalikan sebelum menjadi tindakan yang nyata. Dan biarkan
iri hati itu membuat pikiran kita menjadi gelap. Sehingga kira kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Sehingga mari lakukan. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh emosi yang negatif. Ya. Jangan biarkan oleh karena kita melihat sesama kita sudah punya mobil nih. Sampai sejauh ini saya belum punya mobil. Ya, sudah punya mobil kayak dulu. Akhirnya segala cara kita lakukan. Karena sudah tertutup oleh iri hati. Dan alihkanlah emosi yang negatif itu menjadi sebuah motivasi kebaikan. Menjadi sebuah motivasi kebaikan. Wah, dia bisa, maka aku pun juga pasti bisa. Ini memotivasi diri kita. Dan mari bangun hubungan yang sehat dengan dengan sesama kita. Sehingga tidak akan ada tuh istilah-istilah iri hati dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa hubungan kita terjalin dengan sehat. Lalu hal yang ketiga, begini, bahaya dari iri hati ialah, apa saudara, kita boleh kembali baca ya, 1, 2, dan 3, kita merusak diri sendiri. Bapak saudara, ada kali di mana ketika orang itu iri hati, maka yang berdampak itu bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri itu yang akan berdampak. Mari kita lihat bagaimana dampaknya kepada Saul. Dalam pasal 18 di ayat yang 29 berkata begini, makin takutlah Saul kepada Daud. Makin takutlah Saul kepada Daud. Bapak saudara, kenapa Saul harus takut kepada Daud? Emangnya Daud ngapain gitu ya, Kak? Apakah Daud punya kuasa? Tidak. Apakah Daud punya backingan? Tidak. Pada saat itu Daud masih anak seorang gembala. Kenapa harus seorang raja takut? Apakah sebegitu berbahayakah Daud? Sehingga begini, Bapak saudara, ketakutan yang timbul dalam dirinya Saul itu bukan karena Daud mengancam, ya, tetapi karena hati Saul yang tidak sehat. Bapak saudara, karena ketika kita melihat sesama kita, makin hari seperti makin benci diri kita, maka semua katakan itu bukan karena saudara kita yang salah, tetapi karena hati kita yang salah. Hati kita tidaklah sehat. Melalui iri hati itu menciptakan sebuah penderitaan batin yang pada akhirnya merusak diri kita sendiri. Ya. Itu merusak diri kita sendiri. Itulah yang Saul alami, Bapak saudara. Makin takut Saul kepada Daud. Sedangkan mungkin Daud ini berpikir sebegini, ngapain kamu takut? Emangnya aku ngapain gitu ya kan? Aku punya apa? Aku nggak punya apa-apa. Backingan tidak punya. Kenapa harus takut? Itu membuat Saul akhirnya menderita sendiri. Dan begini, Bapak saudara, dikatakan bahwa tetap dalam ayat yang ke-29-nya berkata, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Sedangkan dalam terjemahan yang lain berkata begini, rasa bencinya terhadap Daud itu apa, Bapak saudara? Bertambah dari hari ke hari. Bapak saudara, kerusakan diri terjadi ketika kita memusuhi orang yang tidak pernah menyakiti kita. Itulah yang Saul alami. Ngapain dia harus memusuhi Daud? Dikatakan bahwa rasa bencinya itu bertambah dari hari ke hari. Baru lihat Daud saja dia sudah benci. Kayak baru dengar langkahnya saja dia sudah benci banget gitu. Sehingga ada yang salah dalam dirinya Saul. Dia nggak sehat. Saul tidak sehat. Sehingga bagi setiap diri kita, yuk Bapak Saudara, saya percaya secara fisik saya dan saudara sehat sampai hari ini. Tapi mari pastikan hati kita juga harus sehat. Mari pastikan perasaan batin kita juga sehat. Jangan akhirnya karena sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini kita melihat sesama kita menjalani hidup kita, dan kita merasa sepertinya Tuhan tidak pernah menolong diri kita. Dan kita merasa bahwa sepertinya sesama saya itu jauh lebih baik daripada saya sepanjang tahun 2025 ini. Mari pastikan bukan hanya fisik kita saja yang sehat, tidak. Tetapi perasaan batin kita juga harus sehat. Ya. Jangan biarkan iri hati mencuri energi hidup kita, itu menghabiskan dan merusak diri kita.
Tapi mari alihkan pandangan itu dari perbandingan dan kebencian. Dan mari gunakan energi itu untuk menumbuhkan hal-hal yang positif. Itu kita mulai belajar, kita mulai melayani, kita berkembang terus. Dan kita terus membuat diri kita itu menjadi versi yang terbaik. Saya percaya sampai hari ini Bapak Saudara adalah versi yang terbaik. Tetapi Tuhan tahu, apa yang sudah sampai hari ini kita lakukan, kita bisa jauh lebih lakukan lebih terbaik lagi. Ya. Oleh karena itu Bapak Saudara, jangan pernah rusak dirimu oleh karena engkau iri hati kepada sesamamu. Tatkala ketika saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini, saya juga menyadari sepanjang saya menjalani hari-hari saya di tahun 2025 ini, ada banyak peristiwa-peristiwa yang saya tidak pernah inginkan terjadi. Dan saya lihat sesama saya, Tuhan, dia jauh lebih baik daripada saya. Dia jauh lebih sukses daripada saya ingin juga seperti itu. Sehingga pada hari ini juga setiap diri kita diingatkan. Di penghujung tahun ini, sebelum kita akhirnya menyongsong tahun yang baru, mari bebaskan diri kita dari iri hati, mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkanlah jangan hilangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jangan biarkan kita didorong melakukan hal-hal yang salah. Dan jangan biarkan diri saya dan saudara itu dirusak oleh diri kita sendiri. Kita tenggelam dalam iri hati. Ya. Sehingga Bapak Saudara, kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini begini. Iri hati sangatlah berbahaya. Iri hati sangatlah berbahaya. Ya. Apakah bahaya dari iri hati itu? Tadi ketika kita mencoba merenungkan ya, iri hati itu sangatlah berbahaya dari kisah Saul dalam 1 Samuel pasal 18. Iri hati itu sangat berbahaya. Boleh bantu saya, kita coba sebutkan kalimat yang atas ya, yaitu yang iri hati sangatlah berbahaya. Boleh? 1, 2, dan 3. Iri hati. Kok lemas semua begitu ya kan? Boleh sekali lagi 1, 2, dan 3. Iri hati. Ya. Boleh tengok kanan kirinya. Katakan, iri hati sangatlah berbahaya. Ya. Yang suami istri tiba-tiba langsung pada pasang mata jutek semua ya. Jangan. Yang suami istri jangan seperti itu. Ya, yang sudah berpasangan, yang duduk sama anak sama lain dan sebagainya kok sudah jangan seperti itu. Berarti ada yang harus dievaluasi itu. Ya, iri hati sangatlah berbahaya. Apakah bahaya dari iri hati? Ya, Bapak Saudara, seperti biasa, ketika saya mengakhiri khotbah, boleh bantu saya kita sama-sama sebutkan 3 hal ini ya, agar ketika Bapak Saudara pulang tinggalkan tempat ini, Bapak Saudara sedikit tidaknya mengingat 3 poin ini. Ya. Saya akan melanjutkan dengan kalimat pertanyaannya. Kita akan sama-sama sebutkan 3 hal ini. Ya. Apakah bahaya dari iri hati? 1. 2. Tiga. Ya. Boleh bantu saya kita lanjutkan kembali. Sehingga boleh ulangin ya. Sehingga saya harus bebas dari iri hati. Tengok kanan kiri sekali lagi. Ini yang paling terakhir. Kamu harus bebas dari iri hati. Kamu harus ya. So istri paling semangat ngomongnya ya. Kamu harus bebas dari iri hati. Paling semangat sepertinya ada dendam tersendiri gitu ya kan. Jadi Bapak Saudara, ini berlaku bagi saya dan saudara. Ya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Saya pun ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mencoba merenungkan begini, Tuhan. Sepanjang saya menjalani tahun 2025 ini, ada banyak peristiwa yang saya tidak pernah inginkan terjadi. Contoh, saya nggak pernah minta Bapak Pendeta harus masuk ke rumah sakit. Menderita saya Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan boleh izinkan terjadi? Nah, kalau ketika saya ada di posisi seperti itu, saya melihat sesama saya, yang dia tetap bisa bekerja, lumayan tuh hilang seminggu, ya kan uangnya. Nah, iri hatilah saya. Pengeluaran tetap berjalan, pemasukan nggak ada. Tapi ketika saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini, saya menyadari begini bahwa bukan berarti Tuhan tidak adil, tidak. Tetapi karena saya menyadari bahwa
Inilah menjadi proses Tuhan bagi setiap diri kita. Inilah menjadi proses Tuhan bagi saya. Bapak saudara, hal yang sama juga berlaku bagi setiap diri kita. Sepanjang kita menjalani tahun 2025 ini, kita mencoba merefleksikan kembali, kita mencoba merenungkan kembali. Mungkin kita merasa, Tuhan, ada baik hal yang tidak pernah aku inginkan terjadi. Ketika kita lihat sesama kita, sepertinya hidup yang dijalani jauh lebih baik. Tapi satu hal yang harus kita sadar, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan. Hidup yang kita jalan itu menjadi sebuah proses Tuhan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, mari, bebaskanlah diri kita dari situasi iri hati. Ya. Ingatlah bahwa meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, namun ungkapan ini berkata, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Sehingga saya mau katakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan juga tahu punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Sehingga walaupun cara Tuhan menolong si A itu dengan caranya sendiri, menolong saya dan saudara walaupun mungkin bukan dengan cara yang sama, mungkin boleh cara yang berbeda. Tetapi itu tidak mengurangi bahwa berkali-kali Tuhan tolong saya dan saudara. Berkali-kali Tuhan telah tolong saya dan saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan saya dan saudara, memampukan saya dan saudara juga untuk kita dapat mengerti. Ya, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu akan menolong kita untuk kita dapat menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kita dapat menerapkan itu dalam sepanjang aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.